Tuhan, Engkau selalu ada di setiapku duka, di setiapku rapuh. Kasih-Mu yang abadi menolong semua hamba-Nya. Oh Tuhan, tempatkanlah diriku di surga suci-Mu. Ampunilah aku, Tuhan, tolong aku. Ampunilah dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Tuhan, tolong aku. Ampunilah dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Tuhan, Engkau selalu ada di setiapku duka, di setiapku rapuh. Kasih-Mu yang abadi menolong semua hamba-Nya. Oh Tuhan, tempatkanlah diriku di surga suci-Mu. Ampunilah aku. Tolong aku, ampunilah dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Tuhan, tolong aku. Ampuni dosa-dosaku. Arahkan hidupku, tunjukkan jalan terbaik untuk diriku. Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini coba mau kita sharingkan teman-teman dengan temanya 3 perbedaan iman antara Nabi Abraham dan Nabi Isa serta kita semua saat sekarang. Jadi saya mau coba perbandingkan teman-teman, apa sih bedanya beriman saat Abraham beriman, ya saat Nabi Isa beriman, dan juga kita semua saat ini beriman itu. Ada beda teman-teman, beda-beda soal iman itu. Jadi saya coba bacakan dulu teman-teman sebelum masuk ke draft. Saya bacakan dulu dasarnya. Coba teman-teman lihat di kitab Roma, teman-teman. Kitab Roma pasal 4 ayatnya 1-8 teman-teman. Ini perikopnya judulnya hidup oleh roh, judulnya gitu. Tapi saya tidak bacakan total satu perikop karena satu perikop panjang sekali 1-17. Sedang saya baca cuma 1-8 aja teman-teman.
Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus gitu. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan, ini langsung saya universal aja teman-temannya. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kita dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut gitu. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa gitu. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Jadi penebusan teman-teman. Jadi ini cerita Yesus ini adalah menebus dosa-dosa kita teman-teman. Supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh gitu. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini tidak mungkin baginya gitu. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Nah, ini cerita bagaimana kita hidup teman-teman. Dari dasarnya mau Nabi Abraham, mau Nabi Isa dan kita sendiri gitu teman-teman. Sebenarnya ya kembali lagi, kalau kita beriman kepada Tuhan gitu, Tuhan Allah, kita beriman kepada firman Tuhan Allah, itu Tuhan Allah itu mengajar kita gitu, menghendaki kita, merancangkan dan menghendaki kita itu untuk meninggalkan yang hal-hal yang di dunia ini teman-teman, yang tadi dikatakan oleh firman ini, yang urusannya daging gitu. Yang Tuhan inginkan itu, firman Tuhan inginkan itu bagaimana kita hidup dengan roh gitu, dengan cara roh. Nah, kalau dengan cara roh ini berarti bertentangan dengan apa yang inginnya daging teman-teman. Daging itu adalah pemenuhan hal-hal duniawi gitu. Jadi biasanya target orang-orang duniawi itu gitu ya nggak jauh-jauh dari bagaimana mencari kesusahan duniawi dan mencari kebahagiaan duniawi teman-teman. Sedangkan target yang firman Tuhan atau Tuhan inginkan gitu, Tuhan Allah inginkan, bukan itu teman-teman. Yang Tuhan inginkan adalah keselamatan di dalam akhirat gitu. Yang bagaimana caranya untuk kita bisa selamat dan hidup di dalam surga gitu. Pengennya Tuhan seperti itu teman-teman. Cuma dia beda kepentingan kan akhirnya gitu. Ya kalau kita bicara dunia ya biasanya daging kita lebih hidup gitu. Ya akhirnya ya kita bergelut begitu. Jadi tanpa dasar iman yang kuat seperti yang tema hari ini, ada iman dari Nabi Abraham, ada iman dari Nabi Isa, dan imannya kita nanti kita perbandingkan gitu. Kalau kita tidak ada iman rasanya terlalu sulit teman-teman untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak Tuhan yang masuk ke dalam keselamatan akhirat tadi gitu. Itu sangat sulit gitu. Karena dunia ini, daging ini yang benar-benar menggaduli kita, menarik kita gitu untuk tidak mau lepas dari duniawi ini gitu. Nah, ini saya coba lanjut lagi aja teman-teman. Nanti detailnya ke draft aja. Saya coba kaitkan dengan kitab Efesus teman-teman. Kitab Efesus pasal 1 ayat 4 sampai 14. Coba teman-teman cari kitab Efesus. Kitab Efesus setelah di belakang ya, setelah Roma teman-teman. Kitab Efesus pasal 1 ayatnya 4 sampai 14 teman-teman. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya gitu. Dalam kasih Ia telah menentukan kisah kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah
yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak Tuhan Allahnya gitu. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Di dalam dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan, di dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah ini teman-teman dinyatakan di dalam ayat 13 teman, ini yang paling penting itu. Ya pertanyaannya, apakah kita percaya enggak gitu? Kalau kita percaya, ya kita ini mendapatkan Roh Tuhan yang dari Tuhan Allah gitu teman. Jadi kalau kita sudah mengerti bahwa di dalam kita itu ada tubuh, jiwa, dan roh itu, roh kita ini dihidupkan, ya maka Roh Tuhan akan mengisi roh kita teman. Nah waktu Roh Tuhan dan roh kita hidup teman-teman, ya kita seolah-olah sudah memang Tuhan Allah dari awalnya mementeraikan itu gitu. Itu untuk kita, privilege yang Tuhan Allah berikan untuk kita gitu. Untuk apa ada Roh Tuhan gitu? Ya untuk mampu gitu, untuk mampu mengerti akan firman Tuhan kan, perintah dan peraturan firman Tuhan gitu, dan juga untuk mampu melakukan firman Tuhan teman, agar masuk ke dalam rancangan dan kehendak Tuhan. Jadi dari awal, dari ayat 13 ini sudah dicantum bahwa ya kita ini mendapatkan hak privilege gitu berupa Roh Tuhan tadi teman-teman. Kalau Roh Tuhan di dalam Nasrani disebutnya di sini Roh Kudus teman-teman. Jadi dimeteraikan dengan Roh Kudus gitu. Tapi kalau saya universalkan itu namanya Roh Tuhan. Nah Roh Tuhan itu apabila di Muslim teman-teman, saya mengatakan bahwa itu namanya nur, cahaya yang dari Tuhan Allah gitu. Jadi sama aja gitu. Jadi ini ceritanya seperti itu. Nah tinggal saya nggak ngerti di agama di luar Nasrani dan Muslim apakah ada gitu ya Roh Tuhan yang memang dihidupkan di dalam roh kita. Ini saya kurang mengerti teman-teman. Cuman yang jelas kalau dari sisi Nasrani dan Muslim ada gitu, ada seperti itu. Nah ini saya sudah bacakan teman-teman. Jadi saya sudah bacakan di kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai 8, dan saya juga sudah bacakan di kitab Efesus ayat 1 pasal 1 ayatnya 4 sampai 14 teman-teman. Nah ini saya coba mulai masuk ke dalam draft aja teman-teman, draftnya saya gitu. Iman Nabi Abraham lebih hadapi halangan yang bersifat pribadi dan pasangan hidup serta keluarga. Ini jadi kalau kita simak teman-teman yang terjadi di ceritanya Nabi Abraham di dalam kitab suci gitu. Mungkin kalau teman-teman di Muslim kalau kita bicara persamaannya gitu, kalau perbedaannya mungkin jadi nggak ketemu kan. Kalau kita bicara perbedaan antara Nabi Abraham dengan Nabi Ibrahim nggak ketemu gitu. Tapi kalau bicara persamaannya, ya Nabi Abraham ya mirip-mirip dengan Nabi Ibrahim ceritanya gitu di kitab sucinya Muslim di Al-Quran gitu. Nah begitupun Ishak gitu, anaknya Nabi Abraham namanya Ishak, ya itu mirip-mirip dengan cerita Nabi Ismail gitu. Jadi ya tinggal kita mau ngeliat dari perbedaan atau dari persamaan gitu. Kalau kita lihat dari perbedaannya jelas akan ribut bahwa itu beda gitu. Tapi kalau kita lihat dari persamaan ya harusnya ya sama gitu, mirip-mirip sama teman. Cuma saya ceritakan dari sisi versi Nasrani karena saya Nasrani gitu. Saya tidak terlalu mendalami cerita-cerita di dalam Al-Quran itu gitu. Jadi kalau saya cerita dari sisi Nasrani, iman Nabi Abraham lebih hadapi halangan-halangan yang bersifat pribadi dan pasangan hidup serta keluarga. Jadi cerita iman, bagaimana Tuhan melatih iman Abraham itu, kalau saya pelajarin dari cerita-cerita di kitab suci, itu tidak ada benturan dengan orang lain teman-teman. Tidak terbentur. Beda dengan cerita nanti Nabi Isa gitu. Kalau Nabi Isa itu banyak sekali benturan dengan yang luar. Contohnya kalau Nabi Isa itu belum apa-apa kebentur sama ahli Taurat, kebentur sama kaum Farisi gitu. Belum kerajaan-kerajaan waktu itu gitu. Nah tapi kalau Nabi Abraham tidak, lebih sifatnya Tuhan melatih iman Nabi Abraham itu ya lebih dari sisi pribadinya gitu. Pribadi Nabi Abraham bisa seberapa beriman percaya kepada Tuhan Allah gitu. Nah cuman bedanya waktu itu mungkin kalau yang disebut agama zamannya Nabi Abraham disebut ada agama, mungkin yang paling ada juga agama Yahudi gitu teman. Adanya itu gitu. Ya agama Yahudi yang bicaranya ya 10 hukum Allah gitu ya, berarti Taurat itu teman-teman. Basicnya benar-benar baku sekali dari Taurat gitu. Nah
Nabi Abraham kayaknya kalau dilihat dari ceritanya jarang benturan teman-teman, jarang benturan dengan orang-orang yang menganut agama Yahudi gitu, atau orang-orang yang berpegang kepada Taurat gitu. Itu jarang sekali benturan. Jadi sifatnya lebih ke pribadi aja teman-teman. Bagaimana Tuhan melatih Nabi Abraham itu secara pribadi gitu. Ya paling paling maksimal mungkin sama istrinya gitu, sama keluarganya gitu, atau mungkin sama keluarganya, ayahnya mungkin ibunya gitu. Karena waktu Nabi Abraham setat untuk bisa mulai jadi benar-benar meningkatkan iman percaya Nabi Abraham kepada Tuhan Allah gitu. Ini ceritanya karena apa yang terjadi dalam hidupnya, Abraham lebih alami ujian cobaan beriman antara pribadi terhadap Tuhan, dari mulai Abraham meninggalkan urus kasdim, sampai Tuhan uji dan coba masalah korbankan masalah Iskak itu teman-teman. Jadi kalau kita lihat pelajarin itu ceritanya Nabi Abraham itu kisarannya di situ teman-teman. Yang banyaknya pribadi sekali gitu loh. Yang bagaimana ceritanya Nabi Abraham harus meninggalkan urus kasdim. Ya paling benturannya bukan dengan masyarakat atau dengan pemerintahan atau raja-raja saat itu. Ya benturannya paling dengan orang tuanya, mungkin keluarganya. Ya mungkin dikata-katain apa maksudnya gitu. Ya udah hidup enak-enak di urus kasdim kok harus pergi gitu. Nah itu kan kembali ke imannya Nabi Abraham lagi, bahwa saya mendapat perintah dari Tuhan. Lah mendapat perintah dari Tuhan itu bentuknya apa teman-teman? Kan untuk keluarganya Abraham kan nggak ada. Jangankan keluarga Abraham, ayah ibunya, untuk istrinya pun juga Abraham bisa buktikan apa gitu. Kan istrinya Sarah tidak mendengar gitu, tidak mendengar perintah peraturan Tuhan yang disampaikan untuk Nabi Abraham gitu, bahwa Nabi Abraham harus meninggalkan urus kasdim. Jadi tidak ada yang tahu, ya itu cuma yang tahu cuma pribadinya Nabi Abraham saja gitu. Bisa saja Nabi Abraham itu dicap ngawur gitu ya, ngawur nggak keruan, orang yang tidak bertanggung jawab lah, orang nggak waras lah, bisa dikatakan begitu. Yang mengatakan begitu bisa orang tuanya, keluarganya, bisa juga pasangannya loh teman. Pasangannya bisa aja, karena pasangannya nggak mendengar gitu. Ya bahwa yang digerakkan itu kan adanya di dalam hatinya Nabi Abraham, bukan secara audible didengar juga oleh istrinya atau keluarga besarnya gitu, kan tidak gitu. Nah ini problem Nabi Abraham itu paling kalau saya lihat ya banyaknya ke pribadi lagi teman-teman. Nah cuman kalau saya lihat ceritanya Nabi Abraham sampai pada akhirnya, ya Nabi Abraham itu berani teman, berani melakukan itu gitu. Meskipun ya mungkin kalau saatnya Nabi Abraham kan tidak ada cerita kitab suci gitu kan, belum ada teman-teman. Pegangannya apa gitu, nggak ada gitu. Tidak ada jadi roh Tuhan yang nyata gitu, yang nyata diberikan kepada Nabi Abraham. Yang ada kan cuman bukan roh Tuhan, jadi hubungan antara pribadi Abraham gitu dengan Tuhan gitu. Adanya cuman itu teman-teman. Tidak bisa seperti zaman sekarang, istilahnya waktu Nabi Isa disalib gitu. Itu kalau bicara secara Nasrani itu, Nabi Isa itu meninggalkan dua hal dengan bagaimana meninggalkan firman Tuhan dan meninggalkan roh Tuhan gitu. Ya jadi roh Tuhan Allah berikan kepada Nabi Isa, dan Nabi Isa itu minta ke Tuhan Allah bahwa roh Tuhan Allah ini juga bisa ditinggal di dalam kita. Jadi kalau cerita setelah Nabi Isa zamannya kita lebih banyak diuntungkan teman-teman. Ya kita bisa tahu bahwa ada firman Tuhan, kita sudah ada kuasa dari roh Tuhan yang ada di dalam kita gitu. Tapi kalau Nabi Abraham nggak ada loh teman. Ya Nabi Abraham itu benar-benar ya murni pribadinya Nabi Abraham ketemu dengan Tuhan gitu. Jadi frontal begitu. Jadi firman Tuhan tidak ada gitu, bimbingan firman Tuhan nggak ada. Yang ada kan cuma 10 perintah Allah gitu ya, yang sudah ada seperti itu saja gitu. Jadi perintah-perintah Tuhan Allah yang dari awal, yang dalam bentuk setelah Nabi Musa baru keluar bentuk 10 itu kan, 10 perintah Allah yang tertulis gitu. Tapi kalau sebelumnya ya cuman ya balik lagi, ya cuman cerita agamanya orang Yahudi saja teman-teman. Cuman cerita itu saja gitu loh. Nah ini yang kalau saya pelajarin ceritanya yang terjadi Nabi Abraham itu hampir sama dengan saya waktu alamin waktu saya mulai mencari Tuhan teman. Waktu saya umur 40 teman, sebelum 40 ya saya ya orang duniawi gitu ya, orang yang melakukan belajar baik dengan cara adat istiadat atau tradisi gitu ya. Memang di keluarga besar saya gitu, dari nenek saya, orang tua saya memang
iman percaya seperti itu teman-teman. Ya saya bilang tidak jahat gitu, baik gitu. Tapi tidak dengan dasar kebenaran dari firman Tuhan. Nah, waktu umur saya 40, nggak tahu bertepatan dengan itu kok terkait juga dengan urusan ekonomi gitu. Akhirnya saya goyang untuk mencari Tuhan gitu. Waktu itu teman-teman, waktu masalah urusan ekonomi sebenarnya mudah sekali gitu. Waktu tahun 2000 terjadi itu, apabila saya tetap dengan pola-pola rasio, dengan pola-pola duniawi, ya mudah sekali saya ke orang tua saya atau ke keluarga besar saya gitu untuk minta bantuan, pasti bisa teratasi. Tapi waktu itu saya nggak bisa gitu, herannya saya nggak bisa minta bantuan orang tua atau keluarga. Akhirnya saya benar-benar ingin proof gitu, minta ujian cobaan dari Tuhan gitu. Ya apa memang kalau Tuhan ada yang buktikan gitu bahwa memang bisa terjadi mujizat, karena saya ngarepin waktu itu mujizat, nggak ada jalan lain buat saya gitu. Nah, waktu saya bicara seperti itu ya terjadi mujizat tahun 2001 itu teman, bahwa dari situ saya makin percaya bahwa beriman bahwa Tuhan itu ada. Tapi perjalanan saya sampai membaca firman Tuhan teman, itu kan dari tahun saya 2000 mencari Tuhan, saya baru bisa terima Tuhan itu 2007 teman-teman. Berarti saya baru membaca firman Tuhan itu 2007. Nah, perjalanan dari 2000 ke 2003 sampai ke 2007 ini kalau saya bayangkan itu jadi nggak jauh-jauh seperti jadi seperti Nabi Abraham yang alami gitu. Jadi saya percaya bahwa Tuhan itu ada ya, dan saya berusaha untuk berkomunikasi seperti menganggap Tuhan itu seperti advisor saya gitu, penasihat saya, cuma seperti itu. Jangan-jangan saya juga lagi mikir apa Nabi Abraham juga seperti itu gitu. Jadi yang hidup itu saya belum mengerti bahwa manusia ada tubuh, jiwa, dan roh. Saya juga nggak mengerti begitu teman-teman. Jadi saya cuma tahu bahwa ya kalau dulu waktu saya zamannya tradisi atau adat istiadat, kadang-kadang ya berbicara dengan perantara ke Tuhan Allah, atau mungkin juga identiknya ke Tuhan Allah langsung, karena di dalam tradisi dan adat istiadat kan tetap ada teman-teman. Jadi banyak perantara. Kalau bedanya gini teman-teman. Kalau cerita di Nasrani, perantaranya itu kan jelas Nabi Isa gitu, jelas satu gitu. Yang namanya di Muslim perantaranya jelas gitu, ya bahwa Nabi Muhammad gitu. Di Yahudi pun jelas teman-teman, perantaranya itu Nabi Musa gitu, jelas. Tapi kalau di adat istiadat dan tradisi, perantara ini banyak sekali teman-teman. Jadi kita mau pakai perantara yang mana gitu, banyak sekali. Meskipun mereka berujung kepada Tuhan Allah, tapi dalam realita beda gitu, beda antara Nasrani dengan Nabi Isa-nya berujung ke Tuhan Allah, yang namanya Nabi Muslim gitu dengan Nabi Muhammadnya berujung ke Tuhan Allah gitu. Itu kan jelas teman-teman. Jadi hubungannya ya bagaimana yang namanya Nabi Isa itu ya menjadi jadi nabi yang dikirim oleh Tuhan Allah untuk kita gitu. Begitupun Nabi Muhammad gitu. Tetapi kalau cerita di cerita ada istiadat dan tradisi, karena banyak sekali perantaranya, banyak sekali nabi-nabinya gitu. Ya akhirnya ya kadang-kadang tidak terkait dengan kita ketemu nabi dan urusannya dengan Tuhan Allah, tapi biasanya berhenti teman-teman. Jadi kita ketemu nabi gitu. Nah, kita ini kalau di adat istiadat dan tradisi itu lemah sekali teman-teman. Ya bagaimana kita pengen membuktikan bahwa nabi ini bagaimana gitu, itu nggak ada ceritanya teman-teman. Ya, bagaimana bahwa Tuhan Allah itu lewat Nabi A, Nabi B, Nabi C, D, E, F, G, dan lain-lain itu. Itu ujungnya Tuhan Allah. Itu juga nggak ada buktinya teman-teman. Karena tidak ada beda dengan Nasrani yang berujung dengan ada Alkitabnya, ada kitab sucinya gitu. Begitupun yang Muslim kan ada gitu, Al-Qurannya, kitab sucinya ada. Tapi kalau di adat istiadat dan ini tidak ada teman-teman. Yang ada itu ya paling yang disebut kitab suci itu ya, kalau yang saya tahu mungkin kayak ritual berdoa, bagaimana untuk ya kaitannya banyak yang untuk liturgi begitu teman-teman. Jadi tidak ada yang sejelas dengan firman Tuhan yang di kitab suci orang Nasrani atau Muslim ini gitu. Nah, waktu saya bicara adat istiadat dan tradisi, saya sering mempraktekkan bagaimana menghidupkan untungnya waktu itu gitu. Saya kadang-kadang tidak menghidupkan nabinya, saya malah menghidupkan Tuhan Allahnya teman-teman.
meskipun tidak punya dasar gitu loh. Ya cuman saya nggak tahu dari awal saya di adat istiadat tradisi itu aneh sendiri teman-teman. Jadi saya jarang sekali mengandalkan perantara-perantara, tapi saya sudah masuk ke dalam Tuhan Allahnya langsung gitu. Meskipun tidak ada kurang kejelasan lah teman-teman untuk mengenal mengerti akan Tuhan Allah itu susah gitu. Tapi kalau kita bicara sekarang di Nasrani atau di Muslim kan jelas teman-teman. Ya kalau kita pengen tahu pengenalan pengertian firman Tuhan Allah, ya kita baca firman Tuhan Allahnya saja yang ada di Al-Quran atau di Alkitab gitu kan, kita nanti akan tahu bahwa oh Tuhan Allah tuh begini gitu. Kalau waktu saya di ada tradisi nggak ada teman-teman. Jadi untuk mempelajari Tuhan Allah itu nggak bisa. Nah saya ngeduga apakah waktu itu karena iman percaya saya kepada Tuhan Allah itu sehingga saya mengalami seperti Nabi Abraham gitu. Nabi Abraham juga nggak punya dasar. Dasarnya apa gitu, nggak ada, nggak punya kitab yang dipegang oleh Nabi Abraham. Ya dasarnya ya hubungan pribadi gitu, hubungan pribadi antara Nabi Abraham dengan Tuhan Allah. Nah saya 2000 sampai 2007 teman-teman, ya saya ngalami seperti itu teman-teman, karena saya sama sekali belum baca firman Tuhan. Saya juga belum terima secara simbolis atau formalitas menerima Tuhan juga belum gitu. Tetap saya 2000 sampai 2007 ya masih seperti orang yang pegang adat istiadat tradisi aja gitu. Cuman cara berdoa saya sudah mirip-mirip dengan cara Nabi Abraham. Dan kaitannya itu ya banyaknya juga ya urusan pribadi aja gitu, antara saya dengan keluarga saya dengan cerita dengan pasangan hidup saya gitu. Ya paling adanya seperti itu teman-teman. Jadi mirip-mirip cerita Nabi Abraham lah. Nah ini tuh kalau saya lanjut, apa sih bedanya iman yang dari sisi Nabi Isa gitu. Jadi kalau saya bicara iman Nabi Isa, ya dalam arti kata kalau di sini sebutnya Yesus gitu, lebih hadapi halangan yang bersifat pribadi dan ahli Taurat serta kaum Farisi gitu. Jadi kalau udah bicara ke Nabi Isa, bukan cuma urusan keluarga, malah urusan keluarganya hampir nggak ada gitu. Yang ada itu malah ya urusannya ketemu dengan orang luar, ya ahli Taurat dan kaum Farisi itu gitu, yang selalu ketemu itu, dan sekali-kali ketemu kerajaan zaman itu teman-teman. Tapi banyaknya ya benturannya selalu gitu, ketemunya dengan ahli Taurat dan kaum Farisi gitu. Karena apa yang terjadi dalam hidupnya Nabi Isa lebih alami ujian cobaan beriman antara Nabi Isa terhadap sesama dan Tuhan gitu. Jadi ini kalau bicara Nabi Isa itu jadi lebih kompleks teman, bukan cuma pribadi aja, tetapi Nabi Isa itu terkait dengan sesamanya juga gitu, bahkan dengan Tuhan juga gitu. Kalau Nabi Abraham kan terlalu private gitu, terlalu pribadi gitu, dan Nabi Isa alami banyak halang-halangan sampai harus mengorbankan diri bagi sesamanya gitu, demi penebusan dosa dan melahirkan Roh Tuhan serta firman Tuhan yang nyata bagi kita gitu. Itu Nabi Isa itu sampai ngalami seperti itu teman. Jadi pribadi Nabi Isa itu sampai wafat gitu, sampai meninggal di kayu salib ya. Sebenarnya mudah sekali Nabi Isa untuk menghindar dari halangan itu gitu ya, menjadi ringan, mudah sekali. Tapi kalau sampai Nabi Isa waktu itu tidak mengorbankan diri gitu, tidak wafat, tidak taat mengikuti perintah Tuhan Allah untuk memang dia diciptakan untuk menebus dosa itu dengan cara disalib, wafat di kayu salib itu gitu. Ya rasanya sampai ini hari kita akan tidak lahir yang namanya firman Tuhan, dan kita juga tidak akan dapat lahir dari roh Tuhannya gitu teman-teman. Tidak akan lahir itu gitu. Jadi ya dengan Nabi Isa ngalami begitu, ya akhirnya kita mendapatkan firman Tuhan dan roh Tuhan teman-teman. Iman kita saat ini lebih hadapi halangan yang bersifat, nah ini udah kalau kita bicara, tadi saya udah bicara kurang lebih iman Nabi Abraham seperti itu. Kalau bicara iman Nabi Isa ya ceritanya itu, jadi halangannya lebih banyak teman-teman daripada Nabi Abraham gitu. Nah kalau iman kita bagaimana gitu ya, iman kita nih. Nah kalau saya menilai iman kita, apa yang saya alamin gitu, iman kita saat ini lebih hadapi halangan yang bersifat pribadi dan berani mengubah pola dan cara pikir, perasaan, kehendak sesuai firman Tuhan itu, serta mampu mematikan nafsu daging dengan melepaskan hal-hal yang duniawi. Jadi ini ceritanya kalau di kita teman-teman, kita nggak ngalamin seperti Nabi Isa gitu, atau murid-muridnya Nabi Isa, kita nggak ngalamin seperti itu gitu. Kita lebih banyak mengalami hal-hal yang tiba-tiba seperti Nabi Abraham, tapi
kecampur dengan apa yang terjadi karena kita bedanya gini teman. Kalau waktu Nabi Abraham kan tidak ada firman Tuhan, tidak ada roh Tuhan gitu. Ya, tapi di zaman kita sekarang sebenarnya kan ada teman-teman. Ya, nah tinggal kita mau nggak sih merubah gitu, merubah pola pikir kan, mengubah pola dan cara pikir yang perasaan kehendak sesuai yang firman Tuhan. Jangan sehendaknya jiwa kita, pikiran perasaan kehendak jiwa kita sendiri gitu. Serta mampu mematikan nafsu karena kalau udah bicara metamorfosa dari hidup lama kita menjadi hidup baru bersama Tuhan gitu, Tuhan Allah dengan versi ngikutin firman Tuhan Allah, ya pasti ujung-ujungnya akan kebentur dengan nafsu daging kita. Bagaimana kita berani nggak melepaskan hal-hal yang duniawi gitu. Nah ini tidak mudah bagi kita yang sudah biasa hidup di dunia dan memang kita ini dari sananya dagingnya nggak bisa dibunuh teman, tetap hidup gitu. Ya sebagai ujian untuk naikkan level iman kita. Kalau kita nafsu daging kita dibunuh gitu ya, akhirnya kita nggak bisa berkembang imannya teman. Jadi Tuhan memang tidak matikan nafsu daging kita, tidak matikan daging kita. Tujuannya itu bagaimana untuk level iman kita naik terus gitu. Nah, kita semua saat sekarang jauh lebih mudah untuk beriman kepada Tuhan karena kita sudah diperlengkapi dengan adanya contoh-contoh kasus tokoh rohani di dalam firman Tuhan kan sudah ada ceritanya teman-teman. Jadi kalau kita sudah lebih dalam mengerti firman Tuhan, kita udah tahu gitu bahwa ceritanya Nabi Abraham seperti ini, ceritanya Nabi Isa seperti itu, dan cerita yang lain-lain tokoh-tokoh yang lain udah tahu semua gitu. Itu jadi mending teman-teman dibanding zamannya Nabi Abraham yang tidak punya cerita seperti itu gitu. Nabi Isa pun tidak mempunyai cerita semacam itu. Jadi saat ini kita ini sangat diuntungkan teman-teman karena sudah ada cerita tokoh-tokoh di dalam kitab suci kita gitu. Kita bisa ngelihat itu gitu. Dan perintah peraturan serta janji-janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Nah, seperti kalau Nabi Abraham atau Nabi Isa kan tidak ada gitu. Perintah peraturan Tuhan secara nyata gitu. Mesti ditaati yang gini-gini kan nggak ada teman-teman. Nah, tapi kalau zamannya kita sekarang sudah ada kok di dalam firman Tuhan itu kan sudah terdiri dari kalau teman-teman mendalami pengenalan pengertian firman Tuhan di dalam firman Tuhan itu kan terdiri dari perintah dan peraturan Tuhan Allah, yang terdiri dari janji-janji Tuhan Allah gitu ya, terdiri dari rancangan dan kehendak Tuhan Allah, sudah ada semua teman-teman. Nah problemnya apakah kita mau gitu, mau mengenal lebih dalam akan firman Tuhan. Nah kalau kita tidak mau mengenal firman Tuhan, ya gimana kita mau mengenal bahwa ya Tuhan perintahkan peraturan seperti ini, ya Tuhan janjikan kita seperti itu, ya bagaimana rancangan dan kehendak ya kita nggak akan tahu teman, karena kita tidak pernah mau mengenal firman Tuhan itu. Jadi kembali lagi ya kebebasan kita gitu untuk mau mengenal atau tidak itu Tuhan nggak bisa paksa. Jadi ya kita mesti mesti mau gitu, mau untuk mengenal firman Tuhan ya. Nah setelah kita mau mengenal firman Tuhan, ya kita kan minta tolong Tuhan untuk diberi pengertian. Nah waktu kita minta bantuan Tuhan untuk mendapat pengertian dari firman Tuhan, ya dari situ nanti akan kebaca teman-teman bahwa untuk mengerti itu memang tidak jauh-jauh mesti menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Untuk melakukan firman Tuhan itu tidak jauh-jauh harus melakukan, yaitu harus menghidupkan roh Tuhan di dalam kita. Nah waktu kita belum mengenal firman Tuhan, kita tidak tahu teman-teman bahwa di dalam kita itu ada roh Tuhan, itu ada roh Tuhan di dalam kita. Lah di dalam mana gitu? Nah itu balik lagi apabila ada pendalaman pengenalan firman Tuhan, ya kita akhirnya tahu bahwa di dalam kita ini ternyata tidak cuma seperti orang dunia katakan hanya terdiri dari tubuh dan jiwa saja gitu ya, tapi juga terdiri dari unsur roh gitu. Nah roh inilah adalah wadah dari tempatnya roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah waktu kita menghidupkan roh Tuhan begini, yang tadi di firman yang di Efesus itu dinyatakan bahwa ya sebenarnya kalau kita percaya kepada Tuhan Allah, ya itu jelas Tuhan Allah sudah menyatakan bahwa roh Tuhan atau roh kudus itu memang miliknya kita gitu, miliknya orang percaya gitu. Nah ini bedanya teman, bedanya iman waktu zaman Nabi Abraham, Nabi Isa itu bedanya gitu teman. Kalau zaman sekarang itu kayaknya sudah lebih komplit teman-teman. Kalau tadi saya sudah urai di sini, minimal kan istilahnya sudah ada cerita-cerita
tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan gitu kan, ya sudah tahu perintah peraturan firman Tuhan gitu, sudah tahu janji-janji Tuhan, sudah tahu rancangan dan kehendak Tuhan, bahkan jadi tahu bahwa ada Roh Tuhan yang sebagai kuasa kita untuk mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan. Jadi sudah jauh lebih komplit teman-teman daripada zamannya Nabi Abraham atau Nabi Isa gitu. Nah tinggal problemnya kenapa kita masih belum bisa gitu. Ini yang kita mesti pelajarin kan. Nah ini kalau dan selain diperlengkapi dengan firman Tuhan, kita juga diperlengkapi Roh Tuhan itu. Apabila kita percaya, karena Roh Tuhan adalah yang akan dimeteraikan bagi kita sesuai dengan janjinya, dan Roh Tuhan ini adalah jaminan bahwa kita inilah milik Tuhan Allah untuk memuji kemuliaannya gitu. Jadi balik lagi yang zaman saat ini sekarang ini teman-teman bagi kita gitu. Ya udah beda dengan Nabi Abraham karena kita sudah memiliki yang firman Tuhan dan sudah memiliki kuasa Roh Tuhan gitu di dalam kita gitu. Jadi harusnya kita harus lebih mudah dan lebih ringan gitu. Iman kita semua saat sekarang seharusnya lebih ringan dan lebih mudah untuk hadapi halangan-halangan jiwa kita ya. Bandingkan apabila dibandingkan dengan iman Nabi Abraham waktu itu dan iman Nabi Isa pada zamannya mereka gitu loh. Karena tidak ada pedoman yang dari firman Tuhan, tidak ada kuasa dari Roh Tuhan gitu. Jadi mereka waktu zaman Nabi Isa sudah ada kuasa Roh Tuhan kan, yang memang Roh Tuhan Allah berikan kepada Nabi Isa ya seperti Roh Tuhan atau Roh Kudus tadi gitu loh. Nah, cuman waktu Nabi Isa wafat ya Nabi Isa minta kepada Tuhan Allah juga untuk memberikan roh Tuhan itu, Roh Kudus itu kepada kita gitu. Dan yang saya tahu sih Roh Tuhan itu tidak cuma melulu miliknya orang Nasrani teman-teman. Karena kalau bicara versi dari sisi Nasrani aja udah kebaca bahwa Roh Tuhan itu mestinya dimiliki oleh semua manusia teman-teman. Cuma problemnya kan ada manusia, bukan cuma Nasrani saja maksudnya. Problemnya kan apakah manusianya sudah tahu gitu bahwa memang ada Roh Tuhan yang diberikan Tuhan Allah kepada semua manusia ini. Ya tinggal itu aja. Jangankan di luar Nasrani gitu, dan di orang-orang Nasrani pun banyak yang nggak tahu kok teman-teman bahwa Tuhan itu memberikan roh Tuhan gitu bagi kita. Setiap manusia itu ya berupa Roh Kudus gitu. Ya itu aja orang Nasrani semua tahu gitu. Nah ini saya kembalikan lagi, jadi pagi ini seperti itu teman-teman. Jadi 3 perbedaan iman itu seperti ini gitu. Jadi saya cuma cuplik aja. Iman Abraham berarti sifatnya pribadi banget. Imannya Nabi Isa ini mulai bicaranya udah kecampur ya dengan gangguan, bukan cuma pribadi aja tapi ada ahli Taurat, apa kaum Farisi yang menentang dia gitu. Nah tapi kalau bagaimana dengan iman kita? Ya iman kita ya umumnya gitu teman-teman. Ya kalau paling apa ya, kalaupun sifatnya pribadi ya pribadi apa yang tadi Nabi Abraham alami gitu. Jadi mungkin seperti yang saya pernah alami gitu ya, waktu awal-awal saya, ya bukan awal-awal kali ya, sampai sekarang pun juga masih ada satu tanda tanya bagi keluarga saya, mungkin ya bagi keluarga besar saya mungkin saya masih dianggapnya aneh gitu, karena ukurannya keluarga besar kan pasti hal-hal duniawi teman-teman, suksesi duniawi dan kebahagiaan duniawi gitu. Nah ini yang untuk keluarga besar saya melihat saya nggak ada proof seperti itu gitu. Ya cuman aneh aja nih orang kok berubah gitu. Cuman itu aja gitu. Itu dari sisi keluarga besar, dalam arti kata keluarga besar itu dari paman-paman dan anaknya paman-paman gitu. Ya itu akan menjadi seperti itu. Ya mungkin juga dari keluarga kecil saya, mungkin keluarga kakak adik saya gitu. Begitupun dengan pasangan saya kali, dengan anak-anak saya gitu, dengan mertua saya, dengan orang tua saya, mungkin ya saya dinilainya ya aneh. Nah tinggal tergantung sekarang pengenalan pengertian mereka itu soal hidup itu bagaimana gitu. Kalau memang pengenalan pengertiannya sudah hidup seperti yang Tuhan rancang kehendaki, ya mungkin buat mereka saya ini tidak aneh gitu. Ya memang harus seperti itu gitu. Tapi bagi keluarga besar saya atau keluarga kecil saya atau keluarga saya sendiri gitu, baik itu anak-anak atau istri saya,
orang tua saya atau mertua saya, bisa saja kalau mereka masih dengan pola pikir duniawi gitu, ya dianggapnya ya aneh juga. Ini kenapa begini? Dan ya balik lagi, mereka cuman kalau bicara duniawi, mereka cuman ukurannya kembali lagi mana gitu bukti ikut Tuhan bahwa bisa mendapatkan sukses duniawi gitu. Itu yang mereka tuntutkan itu benar. Jadi kalau ikut Tuhan itu gitu. Mana bukti kebahagiaan duniawinya gitu? Ya masih sering ini sering itu gitu. Ya karena parameternya mereka yang belum mengerti firman Tuhan, parameternya pasti kembali ke dunia lagi teman. Dan bahkan banyak sekali orang yang, kalau yang saya perhatikan itu banyak sekali orang-orang yang menjadikan Tuhan itu, ya itu yang saya pernah sharingkan seperti pesugihan itu gitu. Jadi mengikut Tuhan itu ya dengan target untuk mencari kesenangan duniawi dan kebahagiaan duniawi gitu. Padahal kalau udah mendalami lebih dalam gitu, bahwa Tuhan Allah itu tidak pernah mengendaki itu gitu loh. Ya tidak pernah, malah yang target sukses dan duniawi dan kebahagiaan duniawi itu adalah bukan dicari gitu, bukan kita harus mati-matian mencari itu. Ya itu katanya ya tambahannya dari Tuhan aja, nanti Tuhan yang beri saja gitu. Nah terus apa yang dicari gitu? Yang dicari, yang Tuhan inginkan adalah bagaimana mencari Tuhan pribadi dulu, pengenalan pengertian akan pribadi Tuhan, dan juga Tuhan pengen kita mengenal dan mengerti akan firman Tuhannya gitu. Itu yang Tuhan inginkan gitu. Carilah dulu dan kerajaan surga dan kebenarannya, dan baru yang lain akan tambahkan. Tapi orang dunia kan kebalik teman-teman, polanya kebalik. Jadi tidak beda teman-teman. Jadi banyak sekali orang-orang yang mungkin yang sudah yang berkeyakinan, dalam arti kata sudah percaya diri bahwa dia percaya Tuhan dengan benar menurut jiwanya mereka gitu, atau yang sudah merasa bahwa sudah mengenal Tuhan gitu ya, meskipun tidak melalui firman-Nya tapi yakin gitu, percaya diri bahwa sudah mengenal Tuhan tapi tanpa dasar firman itu. Ya ini kan ya kita sebut orang-orang yang jadi rohani tapi duniawi teman-teman. Ya rohani karena secara simbolis, secara formalitas sudah terima Tuhan gitu. Ya sudah punya pegangan firman Tuhan. Itu ceritanya secara rohani seperti itu. Tapi dalam kenyataan hidup sehari-harinya ya masih duniawi teman-teman. Ya makanya apa dikatakan itu rohani yang duniawi gitu. Nah kalau rohani duniawi apakah sama aja dengan orang yang punya keyakinan teman-teman? Nah ini yang saya anggap orang-orang yang semacam ini yang bahaya sekali teman-teman. Karena bisa bisa benar-benar tersesat gitu. Kenapa tersesat? Karena memang orang berkeyakinan, orang yang rohani duniawi ya terlalu percaya diri bahwa diri sudah benar gitu loh. Ya meskipun dalam kesalahan gitu. Jadi ya susah. Ya firman juga pernah ingatkan itu kok. Ya jadi mereka seolah-olah merasa sudah berhikmat gitu. Tetapi salah gitu loh. Nah ini ada juga yang katakan jalannya saya udah pasti lurus kok, tapi ujungnya maut gitu. Karena apa? Karena tidak punya dasar firman sama sekali. Jadi kembali lagi yang saya dulu pernah sharingkan, seperti betapa pentingnya yang namanya firman Tuhan itu sebagai peta kehidupan rohani kita, dan betapa pentingnya roh Tuhan itu sebagai kompas rohani kehidupan kita gitu. Kita teman-teman jangankan bicara di alam bagaimana kita masuk ke dalam akhirat gitu, dimana untuk menanya akhirat itu tidak ada yang bisa ditanya teman. Siapa yang pernah bolak-balik ke akhirat gitu kan, nggak ada gitu ya. Jangankan ke akhirat gitu, kalau kita contohnya nggak pernah ke Kalimantan gitu atau ke Irian, ya sekali-kali kita mesti ke Irian gitu ya, tanpa mengenal Irian dari mana-mana gitu ya. Kita berangkat ke Irian disuruh nyopir mobil gitu ya, datang naik pesawat, datang ke darat ke Irian, terus disuruh ke kota A gitu ya. Lah bagaimana mau ke kota A gitu ya? Kita nggak pernah di Irian gitu, kita nggak pernah di Papua gitu ya. Bagaimana kita bisa membawa mobilnya sampai ke tujuan di Papua gitu? Nah kembali lagi ya, jangankan di Irian, di Papua gitu, akhirat itu kan lebih sulit lagi benar, lebih sulit daripada Irian atau Papua gitu kan. Dan nanya pun nggak bisa loh, nanya ke siapa gitu ya, nggak bisa. Jadi kembali lagi kita mesti punya peta gitu. Jadi kalau kita mau ke Papua atau Irian atau Papua itu ya kita mesti punya peta minimal, peta soal Papua atau Irian tadi gitu.
Tapi kita juga harus punya kompas teman-teman. Kalau nggak punya kompas bisa nyasar gitu, ya nggak ngerti gitu. Ya ini arahnya kanan apa kiri kan nggak ngerti gitu. Kalau ada kompas kan kita bisa ikutin gitu. Oh ini ada di barat, ini ada di timur, ini ada utara, ini ada di selatan, masih bisa diikutin. Itu cerita yang di apa ya di dunia gitu. Ya ada di Irian, ada di Papua, di dunia gitu. Dan kalau di akhirat teman-teman kan makin jauh lagi gitu, ya makin nggak ngerti lagi. Jadi kembali lagi ya peta yang di dalam alam akhirat itu ya adanya di firman Tuhan teman. Makanya tadi saya bilang kalau bicara firman Tuhan adalah peta rohani untuk bicara di alam akhirat. Yang namanya untuk bisa kompasnya gitu, kompas rohani, kompas akhiratnya ya roh Tuhan teman. Kalau tanpa ada roh Tuhan juga tidak akan nyampe. Jadi dua itu memang diperlukan teman-teman. Bagaimana kita harus memiliki peta gitu, peta rohani kita, dan juga kita harus memiliki kompas rohani kita teman-teman. Nah peta rohani itu berupa firman Tuhan, yang namanya kompas rohani ya berupa roh Tuhan gitu. Mudah-mudahan teman-teman dengan saya sharingkan pagi ini, jadi teman-teman bisa perbandingkan teman-teman bahwa yang namanya imannya Nabi Abraham itu yang memang kaitannya dengan pribadi banget gitu, tidak ada kaitan dengan orang-orang di luar Abraham gitu. Ya saya cuma ngeduga jangan-jangan mungkin ributnya sama keluarga besarnya, mungkin sama keluarga kecilnya, ataupun mungkin sama istrinya. Mungkin anak-anaknya waktu itu belum ada, berarti bisa ribut sama mertuanya mungkin gitu, ribut sama orang tuanya, ya paling gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau bicara iman Nabi Isa, ini lebih luas teman-teman. Ini ngaitnya itu kan dengan banyak orang gitu, yang banyak dengan ahli Taurat, banyak dengan kaum Farisi gitu. Belum lagi kalau melawan Herodes, ini itu yang dari kerajaan, wakil kerajaan waktu itu gitu. Ya pasti banyak sekali teman-teman yang menjadi halangan Nabi Isa. Nah, tapi kalau kembali ke kita sekarang, kalau saya lihat ya mungkin kita lebih condong seperti Nabi Abraham teman-teman. Ya kita akan mengalami lebih ke pribadi kita, mungkin keluarga besar kita, keluarga kecil kita, atau keluarga kita gitu. Di mana keluarga kita terdiri yang tadi saya bilang, ya mungkin dengan istri kita, mungkin dengan anak-anak kita, mungkin dengan mantu kita, mungkin dengan mertua atau dengan orang tua kita. Paling kisarnya lima kelompok itu teman-teman. Ya larinya begitu gitu. Nah ini pun bukan hal mudah teman-teman. Ya ngalamin menghadapi 5 kelompok ini aja nggak mudah. Tapi kalau bicara dibanding Nabi Abraham atau Nabi Isa, ya kita ini sangat bersyukur dan terima kasih karena kita sudah bicara yang tadi dikatakan, kita sudah punya firman Tuhan, di mana di dalam firman Tuhan itu kita sudah tahu gitu ceritanya tokoh-tokoh dalam firman Tuhan itu ngalamin apa, itu satu. Kedua, kita udah punya perintah, tahu gitu perintah peraturan firman Tuhan itu apa. Jadi kita udah tahu gitu ya. Kita juga udah tahu janji-janjinya Tuhan itu apa gitu. Di dalam firman Tuhan udah terbaca. Kita juga udah tahu bagaimana caranya kita harus untuk melakukan firman Tuhan itu harus punya roh Tuhan yang dihidupkan gitu. Jangankan melakukan firman Tuhan, untuk mengerti firman Tuhan pun yang firman katakan harus bisa menghidupkan roh Tuhan. Nah, dari dasar-dasar seperti ini semua teman-teman, harusnya kita itu lebih ringan daripada si Nabi Abraham atau si Nabi Isa ini. Teorinya begitu teman-teman. Tapi prakteknya kembali lagi, kalau kita tidak mau mengenal lebih dalam firman Tuhan gitu ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa ada perintah peraturan Tuhan yang seperti itu? Pasti kan nggak bisa gitu. Nah, untuk melakukannya teman-teman, apabila kembali lagi tidak roh Tuhan dihidupkan ya, kita tidak akan mampu mengerti akan firman Tuhan, dan kita juga tidak akan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi kendalanya begitu teman-teman. Ya zaman sekarang, zaman kita ini, saat iman kita saat sekarang ini harusnya teoritis lebih mudah daripada Nabi Abraham atau Nabi Isa. Tapi dalam prakteknya ya sangat bergantung kembali ke kita lagi teman-teman. Kalau kita tidak menghidupkan roh Tuhan, kita tidak mengenal firman Tuhan dan kita tidak menghidupkan roh Tuhan, rasanya juga ya tetap nggak bisa mampu teman. Mudah-mudahan 3 perbedaan iman yang saya maksud ini gitu, antara beda Nabi Abraham, Nabi Isa, serta kita sendiri saat sekarang bisa lebih tertangkap, dan teman-teman bisa lebih lebih tergerak untuk dicoba gitu, karena jelas lebih ringan dan lebih mudah teman. Oke teman-teman, see you, bye bye.